Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, mungkin sedikit kita simpulkan dari apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwasannya tarbiyah Islamiyah sangat lengkap sisi-sisi yang digarap oleh tarbiyah Islamiyah itu sendiri, mulai dari dasar dalam hati dan sebagainya, sebagaimana tadi dasar-dasar pengamalan dan tujuan-tujuan yang jelas, dan pembahasan untuk materi pendidikan atau metode pendidikan Qurani atau yang lebih terkenal dengan istilah tarbiyah Islamiyah. Tentunya tadi belum bisa mencakup semuanya, masih banyak sisi-sisi yang belum kita perbincangkan tadi. Dan dari apa yang sudah kita bicarakan, memang ya tarbiyah Islamiyah berbeda dari ciri khasnya dengan tarbiyah Gharbiyah, tarbiyah ala barat. Nah, kalau Nabi SAW pertama diturunkan kepada beliau adalah ayat Iqra. Banyak dari para ulama yang membahas tentang tarbiyah menyimpulkan, dari kata Iqra mengajarkan kepada kita umat manusia, umat Islam secara khusus untuk senantiasa belajar. Nah, maka kita para bapak, para ibu, aba dan ummahat juga demikian, harus terus menerus meningkatkan semangat talabul ilmi. Demikian juga kepada anak-anak, kita mengingat tarbiyah adalah proses yang panjang. Maka jangan kemudian terburu-buru, tergesa-gesa, kepingin cepat mendapatkan hasil daripada tarbiyah dan tidak memperhatikan kaidah-kaidahnya. Pelajarilah bagaimana cara mendidik yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan terapkan kepada anak-anak dengan lembut, dengan kasih sayang dalam berbagai macam kesempatan. Karena Nabi SAW pun juga memberikan tarbiyah kepada anak-anak kaum muslimin, kepada para sahabat dan anak-anak dari kalangan mereka juga dalam berbagai macam kesempatan. Di saat makan, di saat berkendara, di saat rekreasi. Ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa beliau senantiasa mengingatkan dan mendidik generasi, baik generasi tua ataupun generasi muda dari kaum muslimin, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga satu hal yang penting, bahwa tarbiyah yang sebenarnya adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam setiap jenjang tarbiyah yang kita laksanakan, semestinya kita banyak bertadarruk, banyak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga senantiasa kita membawa keikhlasan dalam tarbiyah yang kita laksanakan. Dan terakhir sekali, seperti diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, setelah beliau berulang kali dengan berbagai cara berusaha mendidik anaknya yang bernama Ali, dan ternyata beliau dapati belum berhasil, maka beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam bahasa Indonesia artinya demikian: ya Allah, aku sudah berusaha untuk mendidik anakku sekuat tenaga, tetapi dia belum juga menjadi orang yang beradab. Maka didiklah ya Allah anakku ini. Ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh
dalam artikel beliau, dan memang ada riwayat seperti itu juga disebut oleh Ibnu Qudamah, Al-Imam Ahmad Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Akhirnya Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beradab, bahkan juga menjadi teladan dalam ibadah, sehingga banyak juga riwayat-riwayat dari bin Ali bin Fudail bin Iyad dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Mendidik anak jangan berputus asa, terus laksanakan sekuat tenaga apa yang kita bisa lakukan, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai-sampai ketika kita lihat pendidikan kita belum berhasil, masih ada satu senjata, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi doa dari orang tua kepada anaknya tentu akan lebih tulus, sehingga lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, beberapa pertanyaan yang ada di hadapan saya. Bolehkah memperdengarkan Al-Quran kepada janin yang masih dalam kandungan? Nah, ada diriwayatkan seperti ini dalam biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa Al-Imam Syafi'i ketika masih dalam kandungan, ibunya banyak membaca Al-Quran. Dan para ahli medis yang membahas tentang kandungan dan kemampuan-kemampuan yang ada pada janin pun mengatakan bahwa anak sudah mulai bisa berinteraksi dengan ibunya, meskipun dia masih di dalam kandungan. Maka dari situ mereka, kalau orang-orang barat, menganjurkan memperdengarkan musik-musik, musik-musik tertentu untuk mengasah otak bayi di dalam janin. Maka kalau dalam Islam, dengan membaca Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran yang tentu pengaruhnya jauh lebih besar. Dalam Al-Quran dikatakan, walau anna al-Qur'ana suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Dalam surat Ar-Ra'd. Kalau seandainya Al-Quran ini digunakan untuk menjalankan gunung, memotong bumi, atau mengajak bicara orang yang sudah mati, niscaya mampu. Artinya pengaruh dari Al-Quranul Karim itu sangat hebat, sangat kuat. Maka kepada janin juga demikian. Di samping ibu beribadah kepada Allah dengan bacaan Al-Quran, yang ibadah adalah jalan kebaikan, dia juga memperdengarkan hal yang baik kepada anaknya, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu semua diharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mempengaruhi kebaikan jiwa anak dan lain-lainnya. Tentunya harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah tidak mengapa membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama dari ibu. Dia membaca Al-Quran, karena tentunya ketika dia membaca ada gerakan juga dari badan ibu, lisan beliau membaca dan seterusnya. Ini ada pengaruhnya. Kemudian bagaimana bentuk tarbiyah kepada anak yang masih balita dalam penanaman tentang tauhid? Dalam penanaman tauhid kepada anak balita, kalau Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lain mengatakan yang pertama kali diajarkan untuk diucapkan oleh anak, itu kalimat la ilaha illallah. Diajarkan juga maknanya, atau qul huwallahu ahad diajarkan, atau juga diajarkan dengan cara-cara yang lain. Masih bisa tentunya, dan bisa kepada anak-anak. Karena anak-anak apalagi cepat menghafal, itu akan sangat kuat sekali tertanam dalam jiwa anak, manakala memang dari anak dari kecil sejak balita
Ya mungkin ya mulai dari 2 tahun ke atas sudah mulai diajari, apalagi ketika dia mulai bicara diajak untuk ya bicara mengatakan kalimat-kalimat tauhid dan zikir-zikir yang baik, ini akan juga memberikan pengaruh bi'idznillah ta'ala. Bagaimana metode para ulama sehingga bisa hafal Al-Quran di umur yang masih kecil? Dan apakah kita sebagai orang tua cukup memasukkan anak kita ke pondok atau tahfidz Quran, atau adakah metode tersendiri yang bisa kita lakukan di rumah? Sebenarnya pendidikan anak kalau memang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Tapi tentunya di sini akan banyak alasan. Loh, saya kan harus kerja. Makanya kalau memang ya tidak bisa mendidik sendiri, ya serahkan kepada orang lain yang mendidiknya. Yang orang lain itu bisa dalam bentuk privat atau dalam bentuk sekolah, pesantren, pondok dan sebagainya, yang anak-anak kita diajari di sana hafalan Al-Quran dan lain-lainnya. Kalau kita baca biografi para ulama, nah, yang mereka 10 tahun sudah hafal Al-Quran, 7 tahun sudah hafal Al-Quran, memang demikian kondisi keadaan di zaman itu dan juga yang diterapkan oleh para ulama di zaman itu memang demikian mendukung mereka sehingga mereka menghafal Al-Quran. Nah, tidak usah jauh-jauh zaman kita, ya zaman kita. Nah, ini juga banyak, ya. Nah, zaman kita banyak anak-anak yang 10 tahun sudah hafal Al-Quran juga banyak. Kenapa? Perhatikan bagaimana ya orang tuanya betul-betul disiplin. Nah, ada waktu itu sampai dibawa ke Masjidil Haram, ya seorang anak dari Mesir dan bapaknya insinyur dari Mesir. Nah, masya Allah sudah hafal Al-Quran. Waktu itu umurnya kalau tidak salah 8 tahun sudah hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. 8 tahun. Dan sampai di Masjidil Haram dikeringi dan ada juga orang-orang yang iseng ngetes gitu. Bisa semuanya hafal. Nah, ya karena ketolan ya, kegigihan orang tua dalam dan kedisiplinannya dalam mendidik anak. Nah, pagi harus setor dan seterusnya ya diatur, disesuaikan. Tentunya memang ya orang tua yang seperti ini tentunya dia paham bagaimana pendidikan sehingga tidak memaksa anak, ya tidak terlalu memaksa anak tapi juga tidak terlalu membiarkan anak. Nah, jadi kalau kemudian ditanyakan seperti sini, bagaimana metode para ulama? Ya mereka belajar dari kecil, 2 tahun ya sudah mulai, atau bahkan ya mungkin 4 tahun sudah belajar mulai dari membaca, atau kalau orang-orang sana kita orang-orang Singkiti ya belajar itu tidak dari membaca tapi dibacakan. Jadi anak suruh nirukan. Itu juga bisa. Nah, ya, bapaknya sambil tiduran di Masjid Nabawi, misalnya kalau yang banyak di Masjid Nabawi kita lihat bapaknya sambil tiduran, anaknya membaca, menghafal, murajaah dan sebagainya. Tapi bapaknya juga hafal. Bapaknya juga hafal. Dan memang seperti itu sudah ya adat ya. Orang-orang sana kita orang-orang Singkiti. Nah, yang kalau negaranya negara Mauritania di bagian baratnya Afrika, mereka demikian, seorang anak nggak boleh keluar daerah kalau belum hafal Al-Quran. Ya, memang mereka sudah demikian. Ya, bisa yang seperti itu. Memang perlu kedisiplinan, pemahaman dan juga kegigihan. Nah, sehingga kalau masalah apakah dimasukkan ke pondok atau ya cukup di rumah atau cukup diletakkan di pondok, pondok pun juga nantinya dipilih ya, yang memang benar-benar memperhatikan hal ini kepada anak-anaknya, tidak hanya asal banyak yang ada di situ. Nah, tapi benar-benar dipilih. Nah, menurut yang serius. Nah, kalau mau dilakukan sendiri ya di rumah, ya itu perlu modal yang banyak. Ya, ini bekal ibunya juga, mungkin andil bapaknya juga demikian. Dan memang ada juga ya ikhwan kita yang memang gigih sehingga anak-anaknya saya tahu ada 2 minimal yang saya tahu dari anaknya, 1 laki-laki 1 perempuan, anaknya hafal Al-Quran di rumah. Nah, ya ada ikhwan ya, rumahnya di Jogja. Nah,
Anaknya dua, satu sekarang sudah di pondok kita, yang satunya juga pernah mau bantu ngajar putri tapi nggak jadi. Nah ini hafal Qurannya di rumah. Tapi bagaimana? Ayo dia diem dengan kotak lupa, ya ada no teorinya, nah gitu. Ada dia. Nah, yang penting kegigihan. Bolehkah cita-cita orang tua yang sudah mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan anak-anaknya berilmu dan dalam agama? Bagaimana mengatasi permasalahan apabila ada potensi dirinya lebih ke ilmu dunia? Apakah orang tua harus memaksakan anak tetap menuntut ilmu agama? Nah, dalam keadaan seperti ini memang ya kita harus bijak dan berhati-hati saat menyampaikan dan mengarahkan anak. Nah, kalaupun seperti ini keadaan anak yang ada, artinya dia lebih memiliki kecenderungan ada potensi ke ilmu dunia. Nah, maka bisa kita arahkan, artinya pertama yang harus dia pelajari adalah hal yang wajib dari agama Islam. Dia harus tahu. Nah, akidah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, salat-salat yang wajib, pertama itu harus dipelajari. Dan kita yakinkan anak tersebut bahwa waktu untuk mengejar ilmu dunia itu juga masih panjang. Nah, ya saya tidak tahu ilmu dunia dalam sisi apa yang di sini, tapi kita yakinkan demikian. Dan memang kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan, yang mereka semangatnya untuk ilmu dunia semuanya, kuliah berbagai macam fakultas juga bisa. Ya kan? Nah, yang cerdas, yang pandai kan begitu. Bisa. Saya 1 tahun mengambil 2 kuliah, 2 mata kuliah dua fakultas bisa, atau bahkan 3 juga bisa. Artinya apa? Jadi kenyataan itu kalau ini belajar ilmu dunia juga belajar agama masih memungkinkan, bisa. Apalagi tentunya kalau bisa ditekankan yang penting tahu kewajiban terlebih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersamaan dengan itu atau setelah itu menuju kepada ilmu dunia dengan tetap diingat tujuan utama dari hidup di dunia dan tujuan daripada mempelajari ilmu dunia hanyalah sebagai wasilah perantara. Toh akhir-akhirnya tujuan kalau daripada ilmu dunia kan untuk mencari uang. Dengan berbagai macam jalur yang ada itu kan tujuannya kalau ilmu dunia kan begitu. Untuk mencari uang. Nah, maka ini hal-hal seperti ini ditekankan kepada anak. Mudah-mudahan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membimbing kita semua. Ustaz, tarbiyah seperti apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua ketika menjumpai anak-anak kami sudah mulai dewasa tetapi mulai futur menjauh dari ilmu? Tolong nasihatnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi wa iyyakum. Nah, barak. Nah. Ya inilah memang pentingnya kita mempelajari tarbiyah Islamiyah, bagaimana cara mendidik anak. Kita juga harus memahami psikologi anak. Ketika anak itu sudah menginjak dewasa, bagaimana apa yang mesti kita lakukan. Nah, kalau saya salah, Al-Syekh menukil dari para ulama sebelumnya, beliau dengan kata-kata qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-waladu idza kana saghiran fa'attibhu wa in kana murahiqan fasadiqhu wa in kana kabira fa'ashir lahu. Anak itu ketika masih kecil ajari dia, didik dia. Demikian, harus begitu. Tapi ketika anak itu sudah masuk usia puber, murahik, maka jadilah kamu seperti teman dalam mendidik dia dengan gaya yang lain. Seperti teman. Nah, ketika dia sudah dewasa, tunjukkan kepadanya. Nah, ini juga metode. Nah,
Ketika anak seperti ini yang sudah dewasa tapi kemudian mulai futur, mungkin ada dengan cara dialog, ya, tukar pikiran atau istilah sharing, ya, bagaimana diajak untuk berpikir. Nah, diarahkan, ya, anak itu. Semoga dengan demikian, ya, bisa. Kalau kemudian orang tua anaknya sudah besar juga main dikte-dikte saja, ya, bahkan seorang, ya, profesor, ya, perempuan, kalau di dalam bahasa disebut profesorah, mengatakan dalam satu hari penelitian menunjukkan bahwa seorang ibu atau seorang ayah memberikan perintah kepada anaknya itu lebih dari 2000 perintah. Nah, kalau dihitung semua kata-kata yang perintah itu, satu hari lebih dari 2000. Bayangkan ini. Satu hari seorang anak mendapatkan perintah dari orang tuanya lebih dari 2000. Bagaimana mau melaksanakan? Apakah enggak, ya, otak ini enggak betul, ya, enggak kepenuhan terjejai dengan perintah-perintah itu. Nah, barangkali itu juga faktor yang menyebabkan anak yang sudah menginjak dewasa ini malah futur. Tapi kalau diajak kemudian, ya, berdialog, ya, seperti ini dengan cara yang bijak, dengan cara yang lembut. Kalau namanya memerintahkan sesuatu tidak mesti ayo laksanakan. Dalam Al-Quran pun juga banyak ditunjukkan, ya, dengan targhib dan tarhib, diancam begini, ya, diberi motivasi seperti ini, kan lebih baik seperti ini. Nabi pun, ya, juga demikian ketika datang kepada beliau seorang pemuda yang baru masuk Islam kemudian minta izin untuk berzina, ya, Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu ridho zina itu menimpa saudara perempuanmu? Apakah kamu ridho zina itu menimpa ibumu? Tidak, enggak, tentu dia jawab begitu. Demikian juga orang-orang lain, mereka tidak ridho saudara dan kerabat perempuannya berzina. Nah, kalau mau begitu, orang lain juga enggak ridho, kamu mau berzina dengan siapa? Ya kan? Enggak ada, ya. Maka akhirnya, ya, Nabi mengelus dada pemuda itu dan didoakan, dan akhirnya Allah Azza wa Jalla menghilangkan hasrat keinginan untuk berzina pada pemuda tersebut dengan cara yang bijak. Ya, kalau mungkin datang kepada kita seorang pemuda, Ustaz, izinkan saya berzina, ya, mungkin langsung dipukul, kan? Ya, kalau dipukul malah kalau sudah nggak sakit dia kan berzina, dibimbing harusnya. Anak pun juga demikian, ya, harus tidak cemu-cemunya, ya, kita memberikan bimbingan kepada mereka. Apalagi yang seperti ini juga yang dewasa dan mulai futur menjauh dari ilmu, maka perlu kita pelajari sebabnya kenapa, ya, apakah sebab dari anak itu sendiri atau sebab dari lingkungan pendidikannya, pondoknya dan sebagainya, ya, dipelajari. Nah, setelah dipelajari kemudian tentunya diambil kesimpulan, oh begini. Nah, mungkin lebih jelasnya, ya, konsultasi kepada ustadz yang dekat yang dipercaya dan kira-kira bisa mengarahkan yang baik, ya, dengan ilmu dan kebijakan itu insyaallah akan lebih tepat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita cukupkan sampai di sini. Begitu? Ya. Nah, dari saya demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallim tasliman katsiran.